Jadi waktu itu saya jelaskan. Surat itu saya konsep di Kuningan City saat kita rapat semua rame-rame. Saya konsep dan saya berikan ke Bang Rismon. Disetujui. Bagus itu. Jokowi nggak suka baca panjang-panjang. Saya waktu itu ceritakan kan. Itu WA saya otentik dengan Rismon. Berarti yang mempunyai kewenangan tertinggi di manajemen Gibran Endgame adalah penulisnya. Yaitu Rismon Sianipar. Kalau dia setuju, saya tulis kok Arif Iksan di situ. Saya bagi kok itu ke orangnya langsung. Terserah soal dia nggak baca itu salah sendiri. Tetapi kalau memang dia tidak setuju, kan saya nggak print. Tinggal ngomong besoknya. Toh nggak jadi dikirim juga suratnya. Tetapi kita harus jujur bahwa seluruh manajemen termasuk Arif Iksan sudah menyetujui untuk mengirim sebuah surat ke Joko Widodo. Dan surat itu tidak diantar karena saya yang tidak mau. Jangan salah, bikin. ini tanggal 19 jam 23.19 baru dikirim Saya suratnya. yang Dia tidak berangkat mau. duluan, dia berangkat ke sana, dia berangkat. Saya menolak karena isinya ini menjebak saya. Saya menolak. Ini dikirimnya tanggal 19 Januari jam 23.15. Ada waktu otentik nih. Bukan di Kuningan City. Bukan, ada ya kan? Saya dikasihnya ini jam 23.10 malam. Saya sudah tidur di bus. Di Kuningan City itu rapat manajemen seperti ini satu meja menceritakan kira-kira apa saja isi surat-suratnya. Baru saya konsep menjadi sebuah surat. Siapa yang berangkat? Saya begini nih, saya bingung. Tunggu Bang. Saya tanya di situ. Siapa yang mau berangkat? Oke. Arif naik kereta apa naik apa gitu saya lupa. Saya naik mobil. Dua-duanya ke Solo. Berarti kan tujuannya mau mengantar surat. Ternyata di detik-detik terakhir ada seseorang bernama Dr. Zul yang membaca surat itu. Waduh Mike, hati-hati kau. Jangan-jangan ini mau menjebak kau katanya. Minta duit nanti terus. Ya mungkin apalah nggak tahu saya. Oke. Mungkin nanti saya dinarasikan sesuatu kalau saya benar-benar menginjakan kaki di Solo. rumah Pak Jokowi. Ya saya urungkanlah niat itu, saya berangkat naik pesawat sendirian. Itu ada alasannya loh Pak. Itu ada alasannya kenapa dia mau bawa buku ke sana. Ada alasannya. Ke Solo. Apa sebut aja. Nah, waktu itu dia cemburu dengan Egy Sujana. Ini supaya kita bumikan dulu ya supaya kami pemirsa. Jadi waktu itu sebentar. Jadi gini, sebentar. Jadi waktu itu saya ingat waktu itu nih, koreksi saya kalau saya salah ya, Bung Michael ya. Bung Mike, ini karena penting menurut saya kenapa kemudian jadi sampai ke laporan polisi gitu kan. Jadi waktu itu Bung Rismon meminta Anda buat surat. Mengkonsep surat. Untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Mengantar buku. Tapi nggak ngajak Bang Arif Iksan. Enggak, Bang Arif itu tahu ke Solo itu mau mengantar sebuah surat tapi nggak tahu isinya dia. Karena konsepnya itu memang malam-malam memang mendadak. Anda dan Bung Rismon yang membuat. Mengkonsep dan Rismon menyetujui isinya seperti itu. Oke, terus jadi masalah karena? Nggak tahu. Emang nggak jadi dikirim kok suratnya. Jadi masalah karena? Kan konyol. Itu ada alasannya kenapa bikin surat tersebut. Yeah. Jangan ngarang. Enggak, ini benar. Karena ada Hani di situ. Jadi gini. Nggak, ini serius kok, karena jadi laporan polisi nih. Silakan. Dia itu cemburu sama Bang Egy Sujana sama Bu Elida. Dia bilang gini, dia ngomongkan gimana? Saya cemburu enak banget itu Egy Sujana dapat uang. Le itu misalnya Rismon ngomong ke? Dia sama ke Rismon. Yang ngomong Le siapa? Dia. Ke Bang Rismon? Iya. Sebut aja nama saya Michael, takut banget sih. Takut dilaporin loh. Saya nggak takut loh. Nah, terus udah oke. Oke, jadi dia bilang gini, enak banget si Egy Sujana dapat uang pulang dari Solo. Terus setelah Egy Sujana dapat RJ ya? Iya. Okay. Terus Bu Elida, asumsinya begitu. Ya, dia bilang Bu Elida yang goblok aja bisa dapat uang. Wah, ini ada rekamannya enggak? Tuduhan serius ini. Ini saya ada ngatain orang demi goblok. Rasulullah saya bersaksi, bersumpah. Enggak laku sumpahnya. Ini siapa ngomong ke siapa nih? Dia ngomong ke Rismon. Oh, enak banget dapat uang. Elida Neti dan Egy Sujana. Setelah ketemu dengan Pak Jokowi, dapat RJ gitu ya. Saya yang terkenal ini enggak dapat apa-apa. Ngomongnya begitu kurang lebih. Iya, saya punya karyawan 2. Nah, terus si Bang Rismon bilang gini, kalau lu mau wartawan atau tokoh? Ditanya, lu mau sebagai wartawan atau tokoh? Dia bilang, ya sebagai wartawan atau dia nggak ngomong apa nggak tahu ya, saya lupa. Terus dia bilang gini,
apa sih kata si Bang Risman gini, kalau emang lu mau ke Jokowi mau dapat duit, bawa aja buku gag. Gibran Endgame. Oke, nah saya jelaskan. Makanya bikinlah surat itu untuk surat ketemu itu. Pak Jokowi. Nah, iya. Bawa buku. Nah, Asumsi Anda begitu. disuruh print. Oke, saya jelaskan. Ada saya di Nanti. situ. Oke, itu. Jadi itu Michael sudah berangkat duluan ke Solo. Jadi kecurigaan Anda, Bang Michael, Bang Rismon bikin surat pada waktu itu mau ketemu Pak Jokowi mau dapat uang. Enggak, Mau terima. setahu saya itu bukan Rismon, tapi Michael yang buat surat itu. Michael yang buat surat ini. Karena bukan Rismon, ada buktinya, ada buktinya. Kan Suratnya begitu. Iya. Kan berdua kan? Iya, Ya itu kan Tuhan. Michael yang dengan itu Rismon. pembahasan itu di tanggal 18 di rumahnya dia. Di rumahnya. Waktu di KMP. Dan ya intinya begitulah. Intinya singkat cerita, mereka berdua buat surat dengan motivasi jangan-jangan bisa dapat uang nih. Iya betul. Begitu. Oke. Ya karena begini Bang Eman. Ya. Saya sejak 2019 di TPUA sampai 2025 itu tidak ada kami rukun-rukun aja di TPUA. Ya kan? Setelah masuknya dia kita jadi gaduh, semua jadi duduk. Dia siapa? Michael. Saya nggak Ini pernah kan, masuk TPUA, maaf. Hati-hati. Kamu minta masuk di TPUA, saya keluarkan. Mana ada? Ya ada di masuk Buktinya TPUA, mana? saya keluarkan. Kamu minta masuk. Azam, saya pernah minta masuk dia TPUA buat, enggak? dia buat Enggak kan? ribut. Bang Ajam, jujur Bang Ajam. Oke, udah itu udah enggak. Yang soal uang tadi, surat untuk dapetin uang, silakan. Oke, jadi di sebelah saya ini ada saksi hidupnya nih, Pak Agus Yunanto. Bahwa surat itu, ide surat ke Jokowi dan mengirim buku ke Jokowi itu bukan dari saya. Karena sebelum Pak Agus Yunanto mengundurkan diri dan saya ditunjuk jadi ketua salah satunya oleh Arif, Pak Kok saya? Udah, Ya, ntar aja. Rismon Itu yang tunjuk, kok saya lagi dilibatkan? Rame-rame nunjuknya, bro. Tidak. Jangan Kamu bohong. cemburu saya yang ditunjuk. Enggak, Tapi kamu dia ini. bisa Mana punya kewenangan Arif menunjuk Anda? Rismon dan rame-rame semua manajemen satu meja Jangan bawa menunjuk. Arif dong. Termasuk, dengar dong kalimatnya. Dan Pak Agus Yunanto karena terlanjur mengundurkan diri tidak jadi mengirim buku itu ke Solo. Jadi itu bukan, nggak ada hubungannya dengan keinginan saya. Kalau soal saya ngomong Egy Sujana, itu kan memang lagi hangat waktu itu. Pak Agus Jadi Yunanto saya- tidak tahu menahu tentang pengiriman buku. Ini Pak Agus, Pada saat cerita, tanggal 14 Pak Agus tidak ada. Itu Pak Agus tidak ada. Ya kan? Kemudian kami sudah persiapkan ada di sini nih. Ada di sini nih untuk berangkat. Tanggal 18 itu, ya kan? Oke, silakan bagus. Saya tambahkan sedikit Bang Arif. Iya. Waktu saya masih jadi koordinator manajemen buku GEG, Bang Rismon di Bandung bilang ke saya, ada istrinya, ada Michael, ada Pak Janes, Pak Agus mau nggak ke Solo? Yang bilang Bang Rismon. Kalau nggak salah tanggal 16 Januari waktu itu, 2026. 2026. Oke. Mau ngapain Bang? Bawa buku ini. Terus kenapa saya? Kan Pak Agus koordinator manajemen buku. Pak Agus bukan siapa-siapa. Pak Agus bisa jadi kuda Troya, kata Bang Rismon. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Terus ngapain ke sana? Ngantar buku aja? Iya, ngantar buku. Bilang sama Pak Jokowi, Pak Agus nanti sendiri aja. Kalau perlu ngajak teman yang lain lah. Oke, saya sendiri aja Bang. Saya iyakan dulu. Nanti sampai di sana, kasih bukunya, tunggu reaksi Pak Jokowi ngomong apa. Terus saya ngapain? Diem aja. Oke. Itu kata Rismon. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau hanya nganter, saya bilang gitu, kenapa nggak pakai kayak ini aja, jasa pengiriman Ya, barang, paket. paket, gitu kan? Oh beda. Yang datang ini nanti adalah koordinator manajemen buku Gibran. Anda membaca apa? Harapannya apa maksud di situ? Maksud saya, maksudnya gimana? Iya kan, kalau kenapa nggak paket? Oh enggak, Anda datang aja. Apa yang ada di benak Anda waktu itu? Ya, saya ngapain kalau saya mau ke sana? Sempat Anda tanyakan itu ke Bang Rismon. Iya, untuk apa Bang? Kalau emang cuma ngantar buku aja. Terus jawabannya? Kan? Jawabannya beda Pak Agus. Kalau yang nganter koordinator itu respon dari Pak Jokowinya beda. Oke. Terus gimana? Kalau Pak Agus setuju, saya yang akan bikin suratnya ke Pak Jokowi. Bang Rismon bilang gitu? Ya, bukan saya, tapi Bang Rismon. Iya. Tapi nggak jadi dibikin suratnya, nggak jadi. Dan saya juga nggak jadi berangkat ke sana. Tapi nggak pernah bicara soal uang kan? Oh enggak. Ini asumsi dari Bang Arif. Enggak. Jadi waktu saya Ya. waktu saya masih di koordinator. Ya. Jadi hanya itu. Kemudian
karena ada masalah internal di manajemen yang tidak perlu saya sampaikan, nggak penting, maka saya resign. Mundurkan Jadi diri saya mundurkan diri, lalu Bang Rismon menunjuk Michael sebagai pengganti saya. untuk buat draft surat dan seterusnya. Nggak tahu. Di koordinator. Buku. Ya, sehingga surat yang tadinya mau dibuat Bang Rismon untuk saya berangkat tidak pernah dibuat. Saya pun tidak pernah berangkat. Karena saya udah resign hari Jumat. Oke, tapi singkat cerita bahwa surat itu akhirnya dikirimkan ke Pak Jokowi. Enggak. Oh, nggak sampai dikirimkan. Enggak. Dan pertemuan itu tidak pernah terjadi. Enggak pernah. Jadi waktu saya Bang Eman, jelaskan, Bang Eman, tambahin ya. dikit lagi. Waktu saya itu nggak ada suratnya. Oke, artinya Anda mau mengatakan bahwa surat ini nggak berarti apa-apa kok. Enggak Oke, ada. kenapa jadi penting sekarang? Nah, saya jelaskan. Penting nggak pernah dikirim surat itu poin. Saya jelaskan, surat itu ada. Saya sudah kirim tadi. Surat itu ada ke Ada. dikirim maksudnya? Nggak dikirim, karena saya tolak untuk Kenapa pengirimannya. itu menjadi penting dan jadi laporan polisi? Itu Adinda, bisa saya tambahkan Adinda? Oh, ya, boleh. Kenapa ini menjadi penting? Karena Dan 2 laporan minggu polisi yang loh ini. lalu, Adinda Michael Sinaga membuka ini di program Rakyat Bersuara. Oke. Dan dikuatkan lagi keterangan itu di podcastnya Bung Refli Harun. Oke. Dan tadi, tentang surat tadi. Oke. Dia berkeberatan, kan tidak akan juga penting surat ini kalau tidak diungkap kemarin. Gara-gara Michael ungkap ya dia keberatan sehingga semua orang menuduh saya mau sebagai menyampaikan. orang yang Ya, saya paham maksudnya gini. menginisiasi bertemu dengan Pak Jokowi Saya paham maksudnya yang begini. dia jaga. Nggak hanya surat. Jadi waktu itu saya ingat, Ya, selain surat juga Bung Michael menampilkan Ya, bahwa betul. Bang Arif Iksan ini jauh sebelum ini pernah makan bareng loh dengan Mas Gibran. ya Saya betul. jelaskan, oke, jelaskan. Fotonya Dan itu Anda ditayangkan. merasa difitnah. Ya betul. Jadi bahwa Anda sempat dikatakan kalau saya nggak salah ingat ya, bahwa ada kecurigaan Anda ini Arif Iksan ini bermain. Jadi Anda menjadi musuh dalam selimut kurang Dan lebih itulah. dituduh cepu. cepu. Ya. Tepatnya cepu gitu. Nah, Gitu ya. Jadi Anda ya. merasa bahwa itu dirugikan. Ya, itu masalah foto. Saya sudah jelaskan, Yang tapi saya nggak tahu. makan dengan Mas Gibran. Iya, saya nggak tahu kenapa Michael keluar. Itu kapan sih? Saat itu perdebatan masalah judul buku. Itu kapan itu? cover buku itu kalau Bulan apa, tahun 2019 atau 2020. Udah lama, oke. Iya, ya kan 2020 ya kan. Itu HP saya sempat hilang, kemudian saya screenshot dari HP saudara. Itu pertemuan apa waktu itu dengan Mas Itu saat itu kami ada pertemuan sama Bang Egy di Susite dengan salah satu pengusaha berlian, Oke. klien kami, ketemu di situ. Saya keluar, kami di ruangan VIP kan. Ya. Nah, Mas Gibran ada di depan. Oh, bukan janjian. Tidak janjian. Pas ketemu aja. Ya, saya keluar buat air kecil, ada Mas Gibran. Foto Ya, bareng. Biasalah foto bareng, istri saya yang foto dan saya ada Bang Egy. Itu. Jadi nggak ada kaitan Eh, janjian itu. ketemuan Nggak ada. makan dan Itu seterusnya. foto itu keluar di grup manajemen. Ya. Karena pada saat itu berdebat cover. Oke. Saya bilang Oke, bagaimana clear. kalau pakai ini? Clear, Sambil clear. bercanda. Oke. Itu. Oke, jadi nggak ada kaitan bahwa Anda cepu, udah di set sebelumnya, musuh dalam selimut dan seterusnya begitu ya? Iya. saya hanya Pak Iman, kalau yang mengatakan cepu pengkhianat ini akibatnya nih. Ya, oke. Saya hanya Silakan. mengatakan bahwa ide Rismon untuk pergi ke Solo itu bukan tiba-tiba waktu 11 Maret Nggak ada mau bersama komentarin soalnya nggak? Jahmada Girsang. Cepu dan seterusnya. Enggak, itu kan dia mengirimkan sebuah gambar di grup yang sudah rame-rame reseller. Bahkan mak-mak ini beberapa Adinda reseller. Michael. Tapi nggak apa-apa. Adinda Michael, kalau ngomong tuh jujur dong. Apa? Kan ngomong di rumah makan Garuda, Anda bilang ke saya bahwa dia cepu. Loh, kapan saya Jangan ngomong bohong, gitu? kita ketemu rumah makan Garuda Sabang. Mana Itu bu- ada istri saya, jangan gitu-gitu. Saya nggak suka klien saya digituin. Saya jadi Anda jangan ngomong gitu. Anda juga bilang dia dapat mobil. Anda jangan bohong. dapat mobil mana? Anda percaya kitab kan? Aduh. Jangan gitu-gitu. Nggak usah bawa-bawa Jadi mau agama. saya bicara fakta, jangan menarasikan sesuatu. Nggak usah. Saya dengar Ya? juga. Nggak usah bawa Klien agama. saya keberatan dengan itu karena saya kuasa hukumnya. Kami tidak pernah dengar Bang Ya? Michael bicara Anda begitu. tidak tahu apa-apa. Kita sama-sama Bang. Anda udah keluar duluan, dia yang dengan saya tinggal. Masih ada di samping Bang malam ada. Michael. Masih. Oke. Nggak Nggak ada. usah bawa-bawa agama. Oke, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.